Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amar Motor Plus. Jadi di video kali ini saya akan membahas 3 syarat dasar untuk hidupnya sebuah mesin motor, khusus bagi pemula ya. Jadi perlu kalian tahu bahwa 3 syarat dasar untuk hidup sebuah mesin motor. Yang pertama ada yang namanya BBM, kedua ada yang namanya kompresi, yang ketiga ada yang namanya pengapaian. Ketika salah satu ini bermasalah, maka motor kalian akan susah untuk hidup, bahkan dia mati total ketika salah satunya ini bermasalah. Nah, jadi syarat utama untuk hidupnya sebuah mesin motor ada yang namanya BBM, kemudian kompresi, yang ketiga ada yang namanya pengapaian. Nah, jadi untuk kita bahas untuk jalur dari bahan bakar. Jadi untuk jalur bahan bakar ataupun jalur BBM ada faktor pendukung lainnya. Ada beberapa faktor pendukung, salah satunya harus ada yang namanya BBM untuk hidup sebuah mesin motor. Kemudian faktor pendukung lainnya untuk jalur BBM apa? Ada yang namanya tangki untuk menampung yang namanya bahan bakar. Yang ketiga ada yang namanya tutup tangki. Yang kemudian ada yang namanya selang bensin ya. Kemudian ada yang namanya saringan bensin. Yang terakhir ada yang namanya karburator ya. Ada yang namanya karburator. Ini khusus untuk tipe motor masih mengandalkan yang namanya karburator, bukan sistem injeksi ya, masih menggunakan yang namanya karburator. Jadi ketika salah satu komponen di jalur bahan bakar ini bermasalah, maka motor kalian akan mengalami yang namanya berbet ataupun susah untuk dihidupkan, ibaratnya mati total ya. Jadi kalian harus pastikan bahan bakarnya yang menuju dari selang ini harus lancar ya. Ketika dia tidak lancar, maka motor kalian akan mengalami yang namanya berbet. Bisa dari selang bensin yang udah sumbat, kemudian dari dari saringan bensin ini, ketika dia mengalami kotoran maka motor kalian berbet. Kemudian dari tutup tangki juga bisa berpengaruh. Biasanya kalau misalkan tutup tangki ini udah bermasalah, dikasih lubang pakai paku supaya udaranya masuk ke tangki. Ketika dia tertahan udara, maka motor kalian bisa berebut. Ini banyak orang menyepelekan tentang tutup tangki ini, fungsi dari tutup tangki ini. Nah, yang kemudian dari tangkinya yang sudah mengalami yang namanya kotoran ataupun karatan ya, maka bahan bakarnya tidak akan lancar masuk ke selang ini. Nah, jadi untuk pengecekannya ya, ketika motor kalian misalkan mati ya, kalian pastikan bahan bakarnya keluar. Nah, keluar dengan lancar. Nah, seperti ini contohnya. Kalau tidak lancar bagaimana, Bang? Tidak lancar seperti ini. Sebagai contoh ya. Nah, ini kurang lancar. Kalau terjadi seperti ini, maka motor kalian kekurangan bahan bakar, maka motor kalian akan mengalami yang namanya berbet. Nah, seperti ini contohnya kira-kira ya. Nah, ketika kalian udah melakukan pengecekan untuk jalur dari selang ini, bahan bakarnya mengeluar dengan lancar, artinya ini bagus. Nah, langsung kalian masukkan. Nah, ketika kalian udah masukkan seperti ini, kemudian kalian pastikan karburatornya bermasalah apa enggak. Jadi ketika kalian tutup pakai tangan seperti ini, kalian tutup pakai tangan, kemudian kalian engkol, pastikan ujung dari karburator ini menuju ke filter udara harus mengeluarkan bensin ataupun bahan bakar. Ketika dia tidak mengeluarkan bahan bakar, pastikan karburatornya ada mengalami yang namanya penyumbatan dari kotoran ataupun debu. Jadi kalian harus melakukan pembersihan di bagian karburator ini ketika mengalami yang namanya masalah demikian. Nah, jadi kalian tutup, kalian kasih renggang sedikit, kemudian kalian engkol, kemudian kalian tarik tuas gas sedikit, pastikan bahan bakarnya keluar di bagian lubang ini ya. Ketika udah clear di bagian jalur bahan bakar ini, tidak ada masalah,
maka kalian lanjut pemeriksaan di bagian selanjutnya. Di bagian mana? Di bagian bahan bakar, di bagian jalur pengapian ataupun untuk jalur kompresi. Ya, kira-kira paham ya? Jadi ketika bahan bakarnya udah keluar, kalau misalkan kita engkol, bahan bakarnya keluar, artinya karburatornya ini bekerja. Bagaimana kalau misalkan karburatornya berebut atau sebagainya? Nanti kita bahas. Karena ini pastikan motor hidup dulu. Jadi motor harus hidup dulu. Kalau misalkan posisi motor tidak hidup, kita tidak bisa melakukan pengecekan. Ini pastikan motor hidup dulu. Nah, jadi pastikan motor dalam kondisi hidup, baru kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan motor kalian kurang stabil ataupun berebut ataupun tarikannya kurang enteng ya, terlalu berat, nanti baru kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya ketika motor kalian udah hidup. Jadi pastikan bahan bakarnya mengalir. Yang perlu kalian tahu bahwa fungsi dari karburator ini adalah alat pencampuran bahan bakar dan udara yang diaduk kemudian disemburkan melalui lubang intake ini menuju bagian head ataupun bagian deksel. Jadi fungsi dari karburator ini adalah alat pencampuran bahan bakar dan udara kemudian diaduk kemudian disemburkan ke lubang intake ini. Nah, ini fungsinya untuk mengaduk bahan bakar dan udara. Udara dari mana, Bang? Udara dari saringan filter udara. Dia nyedot udara kemudian diaduk bahan bakar kemudian masuk ke bagian head silinder. Nah, kira-kira paham ya? Ketika kalian udah melakukan pemeriksaan, bahan bakar ini lancar. Ini misalkan motor masih belum hidup, Bang, baru lanjut pemeriksaan di bagian pengapian. Nah, kita bahas untuk jalur pengapian. Jadi untuk jalur pengapian ini ada faktor pendukung. Salah satunya misalkan dari spool. Kemudian ada yang namanya CDI, kemudian ada yang namanya pulser, kemudian ada yang namanya coil, ada tutup busi ataupun dop busi, kemudian yang terakhir ada yang namanya busi ya. Pengecekan untuk pengapian, pastikan bunga api dari coil ini mengeluarkan dengan sempurna. Ketika dia udah mengeluarkan dengan sempurna, udah dipastikan pengapiannya tidak ada bermasalah. Nah, tidak ada bermasalah ketika dia mengeluarkan api yang stabil. Nah, jadi ada berapa macam gejala kalau misalkan coil ini bermasalah. Jadi pastikan pengapiannya ada. Jadi ketika pengapiannya ada sesuai, maka motor kalian dijamin akan hidup. Kalau misalkan pengapiannya tidak sesuai, maka motor kalian tidak hidup. Misalkan pengapiannya terganggu ataupun hilang pengapian. Nah, ini sebagai contoh buat teman-teman. Jadi perhatikan ketika kita melakukan kickstarter ataupun engkol. Nah, untuk ini dia apinya normal ya. Jadi apinya normal di bagian keluaran dari coil ini. Jadi ketika dia tidak normal, semburan dari percikan api ini dia kecil. Bisa terjadi di bagian spool yang udah mengalami lemah, kemudian dari CDI. Nah, kadang ada juga sebagian bermasalah di jalur pengapian ini. Misalnya kita bawa jalan kira-kira 50 meter, tiba-tiba motor kita mengalami mati. Bisa juga disebabkan karena pulser. Jadi pulser itu ketika dia udah panas biasanya dia mati kalau misalkan pulsernya udah bermasalah. Begitu juga dengan spool. Dari coil pun seperti itu, gejalanya seperti itu. Nah, jadi pastikan percikan api ini dari coil ini mengeluarkan dengan maksimal sesuai yang dibutuhkan oleh mesin motor ini. Jadi ketika komponen ini, ketika jalur dari pengapian ini tidak mengeluarkan api, maka motor kalian tidak akan hidup.
Nah, walaupun kalian engkol 1000 kali, dia tidak akan hidup. Nah, jadi ketika dia kekurangan percikan api, biasanya dia berebut, tapi motor mau hidup. Tapi kendalanya dia berebut, ataupun misalkan kita bawa udah 100 meter motor mati. Bisa juga disebabkan karena koil, kemudian dari spool ya, ataupun dari CDI bisa terjadi. Nah, jadi pastikan bunga apinya ini ada. Nah, oke. Kemudian yang terakhir ada yang namanya jalur di bagian kompresi. Nah, untuk jalur kompresi ini udah masuk ke bagian mesin. Jadi ketika motor kalian mogok ya, nah, misalkan motor kalian mogok, pastikan olinya ada. Nah, olinya ada, kalian periksa, kalian cek olinya tercukupi. Ketika dia tidak tercukupi, maka motor kalian tidak hidup. Jadi olinya tidak akan naik ke bagian head ataupun bagian head cylinder. Ketika dia kekurangan oli, misalnya kan, kalau udah terjadi kasus seperti itu, kita masukin oli baru, kemudian kita pancing lewat lubang busi ini. Kita pancing, kita siram oli, kemudian kita engkol kosong ya. Nanti dia baru akan hidup. Walaupun nanti dia mengeluarkan asap di bagian knalpot. Karena akibat kekurangan oli, makanya dia semburan olinya nggak sampai ke bagian head, nggak sampai ke bagian silinder head ya, lebih kurang seperti itu. Jadi untuk mengecek kompresi, sebetulnya ada alat khusus untuk pengecekan di bagian kompresi. Cuman untuk bengkel umum jarang menggunakan alat tersebut. Biasanya bisa kita rasakan. Jadi cara merasakan dengan kita mengengkol ya, kita rasakan. Misalkan dia terlalu ringan misalnya, itu udah melemah kompresinya. Nah, bukan berarti dengan lemah kompresi motor tidak hidup, cuman bedanya motor kondisinya tidak normal, tarikannya berat. Itu bisa juga disebabkan karena lemahnya sebuah kompresi, artinya kompresinya udah mengalami kebocoran. Jadi untuk mengecek kompresi ya, kalian lepas businya ya, lepas busi, kemudian kalian tutup menggunakan jari tengah, baru kalian lanjut dengan mengengkol. Pakai engkol ya, engkol tangan, engkol kaki ya. Kalian tekan seperti ini, kemudian jadi untuk motor ini kompresinya udah melemah, udah lemah kompresinya. Mungkin bagian headnya yang udah mengalami kebocoran ataupun hal lain, nanti baru, jadi setelah kita bongkar baru kita bisa melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, untuk pengecekan bagian luar cuma bisa kita rasakan aja ya. Oke. Kira-kira kalian paham ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Oke. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.